atau PP Tunas. Tim Liputan Berita 1. Ya pemirsa, grup Fantasi Sedara di Facebook menjadi perbincangan karena berisi pembahasan perilaku menyimpang. Kita akan membahas hal ini bersama dengan Komisioner KPAI Kawian, Pengamat Sosial Universitas Indonesia, sudah ada Mbak Devi Rahmawati, kemudian juga Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Ditipid Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Jeffrey Dian Juniata. Kita akan ke Kombes Pol Jeffrey terlebih dahulu mungkin ya terkait dengan hal ini. Pak Jeffrey, selamat malam. Selamat malam Mbak Anissa. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita 1 Utama. Saya akan ke Pak Jeffrey langsung. Pak Jeffrey, Barreskrim ini sudah berhasil menangkap 6 orang begitu yang diduga ini adalah sebagai admin, kemudian juga sebagai anggota aktif di grup Facebook tersebut. Nah, mungkin dapat Anda sampaikan perkembangannya saat ini seperti apa dan yang ditemukan apa saja dan proses penangkapannya seperti apa Pak Jeffrey? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Pada kesempatan ini kami bisa sampaikan bahwasanya proses penyidikan telah dimulai, di mana penanganan perkara ini dilaksanakan antara Direktorat Cyber Barreskrim Polri bersama-sama dengan Direktorat Siber Polda Metro Jaya, di mana dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri telah mengamankan 3 tersangka, ada di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan di Lampung. Sedangkan teman-teman dari Direktorat Cyber Polda Metro Jaya juga mengamankan ada di Kudus, di Bengkulu, dan di Tasikmalaya. Ini untuk ke-6 tersangka saat ini telah ditahan, 3 orang ditahan di Polda Metro Jaya dan 3 orang ditahan di Barreskrim Polri, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, Pak Jeffrey, tapi sampai akhirnya bisa mengidentifikasi begitu ya keberadaan para pelaku ini, awal mulanya seperti apa Pak Jeffrey? Apakah dilakukan operasi siber juga Pak Jeffrey? Baik Mbak, kami bersama-sama Direktorat Cyber Polda Metro Jaya dan jajaran secara rutin melakukan patroli siber, kemudian kami juga melakukan penelusuran akun-akun ataupun platform. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, kami berupaya untuk melakukan identifikasi dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap para tersangka, Mbak. Nah, Pak Jeffrey, tapi yang bisa membuktikan kemudian meyakinkan bahwa mereka dari ke-6 orang ini betul-betul adalah dari pihak-pihak terkait begitu ya. Ini yang menjadi tersangka, apa kemudian buktinya Pak Jeffrey? Baik Mbak, selain kami melakukan patroli cyber, kami juga mengamankan beberapa device, kemudian kami mengamankan akun Facebook, baik selaku kreator, di mana kami berhasil mengamankan kreator atau administrator dari akun Facebook Fantasi Sedara, dan juga kami mengamankan para member aktif. Jadi tidak hanya kami mengamankan device, kami juga mengamankan akun ataupun dokumen-dokumen elektronik yang memang secara digital forensik dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami berhasil mengamankan beberapa tersangka di berbagai daerah, Mbak. Ini semua berkat kerja keras yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Ya. Oke, baik. Gimana, Mbak? Artinya ini masih akan ada pengembangan lagi maupun juga dari pelaku begitu ya, bisa masih bertambah begitu ya Pak Jeffrey? Ya Mbak, pasti ini akan berkembang, tidak hanya berhenti di sini, karena kami juga mengidentifikasi pelaku-pelaku lainnya. Memang membutuhkan waktu, tetapi kami berkomitmen bersama teman-teman Direktorat Cyber Jajaran akan melakukan proses penyelidikan dan pengembangan terkait dengan perkara ini, Mbak. Oke, baik. Nanti hambatannya apa saya akan bahas, tapi saya ingin ke Mbak Devi selanjutnya. Mbak Devi, kalau kita melihat terkait dengan fenomena ini bikin kita geleng-geleng kepala, Mbak Devi, dari grup Facebook Fantasi Sedara ini juga kita semua shock pastinya ya. Nah, tapi kalau ada melihat begitu terkait dengan hal ini sudah masuk wilayah yang melanggar norma sosial, bahkan moral, bahkan juga hukum begitu ya Mbak Devi. Tapi kalau dari kacamata sosial begitu, apa yang sebenarnya sedang terjadi di masyarakat kita sampai bisa muncul komunitas incest begitu ya, yang jumlahnya anggotanya ribuan, bahkan tadi sudah diapakan juga begitu datanya oleh Pak Jeffrey, Mbak Devi. Ya, pertama ini bukan sebuah fenomena baru. Pertanyaannya, ini baru ketahuan di Indonesia. Di luar negeri, di Amerika Serikat, di Jerman, di Inggris juga sudah terjadi. Nah, problemnya adalah memang tantangannya keterlibatan masyarakat untuk kemudian
aktif juga melaporkan hal ini ketika melihat ada kecenderungan-kecenderungan yang berbeda dari norma dan budaya. Jangan kemudian ada rasa oh bukan urusan saya, oh nggak enak, oh takut dan sebagainya. Lantas pertanyaannya kok bisa sih ada orang-orang yang kemudian berpikir hal-hal yang tadi sangat tidak nyaman, sangat menggelikan begitu kan. Nah ini memang diawali dari berbagai banyak riset menemukan ketika nutrisi pikiran yang sekarang begitu banyak konten-konten yang beracun, tidak bergizi seperti pornografi, ini yang kemudian banyak mendorong orang untuk kemudian mulai memiliki beragam orientasi. Karena dalam konteks pornografi yang memulai semua ini, fitur-fitur seperti sedara dan sebagainya itu menjadi salah satu bagian dari fitur yang sudah lama diperkenalkan. Nah, karena konteks digital membuat siapapun bisa mengakses konten-konten seperti itu bahkan 27 jam, maka potensi semakin banyak orang yang bisa jadi belum menjadi pelaku, tapi kemudian baru tanda kutip penikmat saja, pengamat pasif, itu kemudian berpotensi untuk ikut ke dalam grup-grup seperti itu. Kenapa mereka kemudian mau ikut ke sana? Karena apa? Dengan berada di grup, mereka mendapatkan ilusi bahwa mereka tidak sendirian. Yeah. Lihat dong, ini banyak gitu ya. Lalu yang kedua, kenapa mereka nyaman? Karena anonimitas, tidak teridentifikasi siapa mereka. Sehingga mereka seakan-akan bisa menjadi diri mereka yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah yang disebut dengan netralisasi. Saya tidak menyakiti siapapun kok, ini kan hanya fantasi. Orang lain juga melakukannya. Nah, bentuk justifikasi penormalan seperti itu kemudian saling berkelindan dengan orang-orang yang juga berada di sana. Oke, ada budaya permisif juga di sana yang artinya bagi pihak-pihak ataupun orang-orang yang kemudian melihat konten tersebut, kemudian masuk dalam komunitas tersebut begitu, ini juga menambah karena buruknya kontrol sosial juga, mungkin seperti yang Anda sampaikan begitu di masyarakat, ini menambah buluk gejala tersebut begitu ya Mbak Devi? Ya, artinya memang dalam dunia digital ini pasar bebas, Mbak, samudra lepas. Siapa yang mengontrol? Pertanyaannya kan seperti itu. Kalau orang yang sudah dewasa, mereka sudah pernah dibekali dengan benteng moral, benteng agama dan sebagainya. Tapi bicara anak-anak dan remaja yang memang menurut para ahli, otaknya itu baru sempurna di usia 24 tahun, Anda bisa bayangkan. 24 tahun itu sempurna kalau tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Ketika syarat dan ketentuan tidak berlaku, artinya dari sejak dini sudah terpapar dengan konten-konten racun tadi, maka 24 tahun juga belum tentu sempurna. Inilah kenapa kita perlu dukung pemerintah yang punya program anak-anak tanda kutip haram lah untuk bisa mengakses tayangan-tayangan digital. Tapi persoalannya orang tua, orang dewasa yang kemudian memberikan racun ini. Iya. Nah, Mbak Devi, penegasan boleh ditegaskan artinya memang hal ini ketika mereka merupakan orang normal akan tetapi kemudian masuk ke dalam komunitas tersebut, grup tersebut, ketika mereka menyaksikan ini bisa menjadi menular begitu ya pada siapapun yang menontonnya, ataukah seperti itu Mbak Devi? Iya, karena memang tayangan-tayangan yang ekstrim itu memang dari penelitian 2017, 2020 dan seterusnya menunjukkan mampu mendorong menekan tombol kesenangan dalam diri seseorang, sehingga itu membuat dia akhirnya yang tadinya tidak ingin melihat jadi ingin melihat terus, menikmati terus, menonton terus karena merasakan tanda kutip kenikmatan walaupun dalam dunia nyatanya belum tentu sebagai pelaku. Oke, ini cukup mengkhawatirkan bagaimana kemudian dampaknya juga dan juga perlindungan untuk sisi anak-anak begitu ya. Saya ingin ke Pak Jeffrey begitu, Pak Sawian, maksud kami Pak Sawian. Nah, kalau melihat dari sisi perlindungan anaknya, bagaimana Pak Sawian untuk KPAI menilai dampak psikologis begitu ya dan juga sosial dan dari maraknya konten menyimpang seperti ini, Pak Sawian? Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada kerja kepolisian yang sudah dengan cepat menangkap para pelaku ya. Tetapi walaupun itu juga belum selesai, masih harus mengejar orang-orang lain yang terlibat. Juga masih harus memberikan sanksi hukum kepada semua yang terlibat
karena mereka itu melanggar paling tidak ada 3 undang-undang, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Pornografi. Yang juga penting adalah kita menyelamatkan anak-anak yang menjadi korban. Karena pelakunya banyak, saya yakin bahwa korbannya juga banyak. Di antara korban itu banyak anak-anak. Nah, anak-anak itu harus mendapatkan perlindungan khusus dan harus cepat dicari supaya para pihak yang punya tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut. Dan sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59 bahwa mereka harus diberikan perlindungan khusus ya, pendampingan, kesehatan, psikososial dan sebagainya. Dan juga yang penting anak-anak yang menjadi korban itu dipisahkan segera dari orang tua yang menjadi pelaku kekerasan seksual tersebut. Oke, baik. Artinya Pak Kawian, tapi kalau untuk pendekatannya begitu ya yang memang akan diambil oleh KPAI untuk menjangkau dan juga kemudian memulihkan anak-anak yang mungkin ada anak-anak yang menjadi korban, nanti akan seperti apa? Selain tadi memang akan kemudian dijauhkan terlebih dahulu begitu ya dari orang tuanya. Apakah ada hal lain kemudian yang akan dilakukan Pak Kawian dari KPAI? Kami berkoordinasi dengan kepolisian tentu saja, dan juga dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, karena dinas-dinas itulah yang punya tusi untuk melakukan perlindungan, pendampingan dan sebagainya, supaya anak-anak tersebut segera dipisahkan di orang tua dan ditempatkan di rumah aman untuk mendapatkan pertolongan, pendampingan dan sebagainya, Mbak. Oke, baik. Nah, coba kita lihat bagaimana kemudian perkembangan kasusnya juga. Saya ingin ke Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, tapi kalau sejauh ini terkait dengan laporan, kemudian berapa lama begitu ya yang dibutuhkan sejak laporan awal sampai penangkapan ini bisa dilakukan tindakan begitu, sampai dengan ini dilakukan penangkapan. Nah, sejauh ini nanti akan ada, Anda sampaikan juga tadi kemungkinan akan ada tersangka baru begitu ya. Nah, lantas sampai kapan ini akan dilakukan penangkapannya, Pak Jeffrey? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Penangkapan ini tetap akan terus kita lakukan dan kita akan lihat dari hasil investigasi atau penyidikan yang dilakukan teman-teman baik dari Direktorat Cyber Baris Polri ataupun Polda Metro Jaya, dan ini akan kita kembangkan. Karena kami juga menemukan para tersangka ini terafiliasi masuk ke grup-grup lainnya. Sudah kami identifikasi dan ini memang membutuhkan waktu, tetapi kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya memberikan perlindungan kepada khususnya anak-anak Indonesia. Dan kami juga tetap melakukan upaya lainnya seperti melakukan upaya untuk pemblokiran melalui Komdigi dan juga melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti memberikan edukasi baik ke sekolah atau memberikan kegiatan seperti melakukan podcast ataupun flyer-flyer yang telah kami lakukan selama ini baik Direktorat Cyber ataupun Subdit jajaran se-Indonesia. Demikian, Mbak. Oke, baik. Koordinasi bersama dengan Komdigi juga dilakukan terkait dengan pemblokiran begitu ya. Tapi dari 6 tersangka yang saat ini sudah dilakukan penangkapan, begitu apakah sudah teridentifikasi juga? Adakah anak yang kemudian menjadi korban dalam penyebaran konten grup ini, Pak Jeffrey? Ya, Mbak, untuk anak telah teridentifikasi. Kebetulan yang kasus yang ada korban anak ditangani oleh Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Namun kami memberikan asistensi kepada teman-teman Polda Metro Jaya karena tersangka ini kita identifikasi ada di Kudus yang korbannya, kemudian ada juga di Bengkulu. Nanti akan ada pendalaman dari teman-teman dibantu oleh teman-teman dari Direktorat PP dan PPO, Mbak. Demikian. Oke, baik. Nah, kalau begitu saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, terkait dengan hal ini kan fenomena bukan hanya soal penyimpangan individu begitu ya, tapi juga menunjukkan ada kemudian celah besar begitu kita bisa sampaikan dalam pengawasan sosial juga. Nah, kalau menurut Mbak Devi, apa saja kemudian faktor yang membuat masyarakat juga ikut andil begitu ya, ikut lebih permisif begitu, kebiasaan yang melonggarkan, tidak ada ketegasan begitu terkait dengan hal ini terhadap penyimpangan, tindakan penyimpangan seperti ini, Mbak Devi?
Mbak Devi, suaranya kami masih belum bisa mendengar dengan jelas. Halo, halo, halo. Siap, silakan Mbak Devi. Ya, kalau belajar dari negara-negara maju, Amerika Serikat misalnya sebagai ayah kandung dari semua teknologi yang hari ini kita gunakan, mereka pun mendapatkan dampak yang luar biasa. Bagaimana misalnya dari kasus yang diungkap oleh FBI di sana, itu bahkan para pelakunya juga public figure, guru, pekerja sosial, korban jelas dari keluarga sendiri, anak-anak yatim piatu, dan bahkan lintas negara. Nah, lintas negara ini yang berbahaya karena kita tahu bahwa internet juga memungkinkan siapapun beroperasi dimanapun. Nah, masyarakat dalam hal ini yang memang sudah terjerat dengan pesona digitalnya masing-masing, orang tua punya akunnya sendiri, anak punya akunnya sendiri, bapak, tetangga, dan sebagainya, semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Ini yang tentu saja menjadi berbahaya. Karena apa? Karena memang dunia digital melayani betul konten-konten yang sesuai dengan konten yang kita sukai. Nah, sehingga kemudian bagi orang yang sukanya cendol kayak saya, isinya kan cendol semua. Saya jadi tidak tahu bahwa ada fenomena lain di luar cendol. Nah, ini bahayanya. Karena kita sudah fokus dengan kehidupan kita sendiri yang disebut dengan istilah akademiknya echo chamber, kamar kita sendiri, maka bisa jadi ada orang yang tidak sadar bahwa anaknya yang bersebelahan dengan dia itu kemudian masuk dalam kamar yang berbeda dengan dirinya dan isinya sangat berbahaya. Nah, oleh karenanya kenapa perhatian saya, kita semua perlu lebih semakin serius ketika ini menyasar anak-anak dan remaja, karena mereka yang memang punya potensi waktu luang yang sangat tinggi, berbeda dengan orang dewasa yang waktunya sebagian besar sudah dihabiskan untuk mencari uang misalnya, sehingga waktu luangnya juga tidak banyak. Nah, tapi ketika ini anak-anak, bukan hanya akan merusak mental mereka lebih awal, tapi juga potensi mereka untuk menjadi benar-benar tanda kutip korban di dunia nyata maupun berpotensi menjadi pelaku itu menjadi lebih besar. Inilah kenapa perhatian kita sekarang bukan mengabaikan orang dewasa, tapi ketika semakin kecil orang-orang yang ada di lingkungan kita usianya, justru kita harus semakin tanda kutip kepo kalau memang kita sayang pada mereka. Karena terus terang bukan anak-anak kita yang kemudian genit gitu ya, kemudian nakal misalnya mencari konten itu, tidak. Ini mereka memang sangat agresif untuk memasarkan produk pornografi yang ujungnya nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang bisa jadi memang sudah punya modal penyimpangan, sehingga kemudian mereka ingin merasa semakin normal dengan penyimpangannya dengan menggabungkan lebih banyak orang atau bahkan mempengaruhi lebih banyak orang lain untuk menjadi seperti dirinya. Oke, itu celah besarnya ya, itu yang kemudian menjadikan kenapa orang ini berani begitu ya secara terang-terangan dan juga justru merasa nyaman untuk kemudian ini membahas dan juga mempromosikan di media sosial. Seperti itu Mbak Devi? Mbak Devi? Halo, nggak kedengeran Mbak? Ya Mbak Devi, artinya kemudian kenapa yang membuat dari orang-orang ini benar-benar berani begitu ya untuk melakukan ini secara terang-terangan dan juga merasa nyaman untuk kemudian ini melakukannya, mempromosikannya di media sosial, apakah itu penegasannya Mbak Devi? Iya, ini gini, ketika seseorang adalah tanda kutip minoritas, dia artinya dia bukan orang kebanyakan karena dia memiliki penyimpangan. Di era digital ini semakin mudah bagi mereka tanda kutip untuk kemudian mencari kawan. Bagi orang-orang yang memang sudah tanda kutip memiliki modal penyimpangan, bertemu dengan sesama penyimpangan, itu tentu mendapatkan semacam kenyamanan. Tapi bagi orang yang sebenarnya normal-normal saja, tapi manusia itu memang punya kecenderungan untuk mencari sensasi. Nah, yang awalnya biasa-biasa saja, ketika mendapatkan sensasi ini malah bisa terjebak tidak keluar karena kemudian merasakan tanda kutip kenikmatan baru dengan berada di kelompok-kelompok seperti ini.
Oke, berbahaya sekali. Lantas dampak sosialnya Mbak Devi yang paling kita takutkan kalau memang kasus seperti ini kemudian dibiarkan terus berkembang begitu ya tanpa ada tindakan yang serius. Saat ini memang sudah dilakukan penanganan dan juga sudah dilakukan penangkapan. Tapi kalau misalkan terus dibiarkan, dampak sosialnya akan seperti apa Mbak Devi? Iya, secara luas peradaban manusia lumpuh, Mbak. Bayangkan kita sudah tahu ada banyak penelitian yang menyatakan bahwa tidak boleh ada hubungan sedarah karena ada faktor-faktor kesehatan. Saya bukan pakar kesehatan, saya nggak mungkin membahas itu. Tapi artinya akan ada banyak masalah baru yang timbul dari persoalan-persoalan ini. Yang jelas juga adalah tingkat stres. Dan ternyata studi-studi barat menunjukkan perilaku menyimpang di dunia nyata dengan perilaku menyimpang di dunia maya sebenarnya dampak psikologisnya itu 3 kali lipat lebih dalam ketika hal menyimpang itu ada di ruang digital. Oke, nah kalau dari KPAI Pak Kawian untuk melihat adanya celah begitu ya, celah besar ini dalam sistem pengawasan digital terhadap anak, seperti apa kemudian tanggapannya dari KPAI terkait celah besar pengawasan digital ini, Pak Kawian? Baik, terima kasih. Mungkin senada dengan Mbak Devi ya, bahwa ini kan dampak dari kemajuan digital, terutama media sosial yang luar biasa ini kan yang menjadi pelaku penyebaran atau transmisi konten-konten pornografi dan sebagainya bukan saja orang tua, anak-anak pun selain menjadi korban juga menjadi pelaku. Kami pernah berkunjung ke daerah di Kalimantan Tengah, ada siswa sekolah menengah atas yang terlibat dalam jual beli video gay anak. Ini sangat bikin kita miris. Nah, untuk itu ini kan kita juga belum lama telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025. Di sana ada pasal tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Ada pasal 7 yang mengamanatkan supaya penyelenggara sistem elektronik, platform media sosial melakukan pemberdayaan dan edukasi ekosistem digital. Nah, ini yang harus segera dilaksanakan secara masif, melibatkan orang tua, masyarakat, supaya kita punya kesadaran positif tentang digital itu. Jadi tidak menjadikan ruang digital media sosial untuk mengumbar sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang melanggar kesusilaan yang bisa bukan hanya menjadikan anak-anak sebagai korban, tapi menjadikan anak mempunyai perilaku yang merusak diri sendiri, Mbak. Jadi kita harus melakukan edukasi dan ekosistem digital yang masif terhadap masyarakat supaya masyarakat bisa mengendalikan diri dalam penggunaan media sosial. Media sosial di satu sisi menghadirkan banyak kemudahan, tetapi di sisi lain juga banyak risiko-risiko yang bisa mendatangkan penggunaannya dan kita semua. Oke, catatannya itu ya terkait dengan pengawasan dari digital juga. Tapi Pak Kawian, ini sering kali begitu ada anak-anak juga yang jadi korban dalam lingkungan yang sangat tertutup. Bahkan dalam keluarga sendiri, Pak Kawian. Apa kemudian strategi dari KPAI begitu untuk bisa menjangkau kasus-kasus yang tertutup ini, yang belum terendus, yang mereka mungkin saat ini masih ketakutan, Pak Kawian, masih belum terjamah juga, Pak Kawian. Seperti apa kemudian pendekatannya dari KPAI? Ya, kalau kita mengacu kepada undang-undang kan urusan anak juga bukan cuma urusan ayah atau ibu ya. Kalau sudah menyangkut urusan anak, keselamatan anak, perlindungan anak, sudah menyangkut kewajiban tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Termasuk juga tetangga. Nah, kan juga banyak misalnya kalau ada kasus KDRT, itu bukan lagi urusan suami dan istri yang bertengkar. Kita masyarakat pun perlu memberikan kontrol, mengawasi sedang terjadi apa dalam rumah itu. Kita masih ingat kasus di Jagakarsa, sebuah KDRT kemudian mengakibatkan 4 anak meninggal oleh ayah kandungnya sendiri. Nah, ini kan sesuatu yang merupakan lampu merah buat kita semua untuk waspada, untuk mawas diri dan untuk berbenah diri.
Oke, baik, artinya itu merupakan alarm bahaya begitu ya bagi lingkungan sekitar, terutama tetangga maupun kemudian teman-teman yang berada di sekitar begitu untuk ikut andil jika ada hal-hal yang mencurigakan. Kalau begitu saya ingin ke Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, ini ada celah besar dari pengawasan yang ada di media sosial begitu ya. Apakah kemudian dari pihak kepolisian ini juga sudah ada penindakan ya, ada operasi cyber atau semacamnya Pak Jeffrey terkait dengan hal ini? Baik, terima kasih Mbak. Bisa saya sampaikan selain kami melakukan kegiatan rutin patroli siber, Direktorat Cyber sejak tahun lalu juga membentuk Satgas Pornografi Anak Online yang mana sampai dengan hari ini, bulan Mei, kita berhasil menangkap sebanyak 43 tersangka, tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Cyber, namun juga oleh Direktorat Siber serta Subdit Siber Jajaran Indonesia, dan telah juga mengajukan pengajuan pemblokiran terhadap seluruh konten yang berbau pornografi lebih kurang sebanyak 10.000, serta melakukan banyak kegiatan-kegiatan seperti turun ke sekolah-sekolah, kemudian memberikan flyer ataupun memberikan edukasi-edukasi secara online. Ini semua adalah bagian dari 3 metode yang digunakan oleh Satgas Pornografi Anak Online, Direktorat Cyber, bersejajaran dengan 3 metode preemptif, preventif, dan represif. Ini semua kita lakukan seperti yang tahun lalu kita juga berhasil melakukan kegiatan yang sama dalam rangka memberikan kesadaran, dalam rangka memberikan kegiatan melindungi anak-anak kita, termasuk juga memberikan tindakan represif ataupun penegakan hukum terhadap para pelanggar atau para pelaku tindak pidana khususnya terkait dengan pornografi anak online. Demikian, Mbak. Ya, oke Pak Jeffrey, artinya ini sudah dilakukan sejak lama juga begitu ya operasinya. Lantas Pak Jeffrey, apakah kemudian dari para tersangka ini yang memang sudah dilakukan penangkapan begitu oleh pihak kepolisian, adakah pola yang sama, adakah background yang sama, atau seperti apa sebetulnya mereka? Sama Mbak, mereka polanya adalah berlindung dengan dibalik anonimitas atau anonimus, namun kami dengan teknik-teknik tertentu bersama semua stakeholder serta dengan menggunakan berbagai macam sumber, kami melakukan kegiatan bagaimana mendeteksi para pelaku, Mbak. Jadi kami tetap melakukan proses penyidikan. Memang proses penyelidikan itu adalah membutuhkan waktu yang tidak sebentar, namun kami terus melakukan kegiatan untuk melakukan mendeteksi siapa pemilik akun tersebut, Mbak. Oke, polanya sama, bersembunyi di balik anonimitas. Lantas untuk motifnya Pak Jeffrey, apakah mereka juga berbeda-beda atau tetap ada kesamaan Pak Jeffrey dari para tersangka ini? Ada kesamaan, Mbak, motif dari berbagai pelaku yang kita tangkap. Yang pertama adalah untuk kesenangan pribadinya atau mengkoleksi. Kemudian juga ada untuk mendapatkan uang, Mbak, dengan cara mengoleksi dari berbagai macam platform. Kemudian yang bersangkutan menjual kembali untuk mendapatkan uang, Mbak. Oke, baik. Penyimpangan, motifnya penyimpangan dan juga ekonomi begitu ya. Saya ingin ke Mbak Devi. Mbak Devi, kalau kita melihat kasus yang sensitif ini begitu ya, meskipun masih tabu di Indonesia, Mbak Devi, kalau Anda sampaikan sebetulnya di luar negeri ini sudah terjadi cukup marak juga begitu ya. Bagaimana kemudian caranya untuk kita begitu selaku masyarakat bisa lebih terbuka, lebih berani untuk berbicara soal hal-hal sulit seperti ini supaya kemudian ini tidak menjadi permasalahan seperti gunung es begitu ya. Mungkin masih ada begitu ya permasalahan yang memang belum terungkap terkait dengan hal ini, Mbak Devi. Ya, pertama kita tentu harus sadar bahwa teman-teman kepolisian tidak akan mungkin sendirian membasmi praktek-praktek amoral seperti ini gitu ya. Kita sebenarnya kalau setiap rumah itu sudah serius membentengi rumahnya saja, tidak usah bicara rumah yang lain gitu ya. Insya Allah sebenarnya potensi ini untuk kemudian berbang lebih luas itu bisa kita tahan, bisa kita cegah. Ditambah media seperti ini yang kemudian terus mengangkat isu tanpa harus menunggu adanya kasus. Nah, tapi memang yang paling bertanggung jawab salah satunya adalah platform. Karena mereka yang mengatur hal tersebut. Mereka punya kewenangan, mereka punya alat, mereka punya keahlian untuk kemudian mengolah hal tersebut. Nah, yang paling menegangkan adalah di luar negeri bahkan mereka sudah menggunakan bahasa-bahasa narasi-narasi yang kalau
tidak dengan serius kita mengamatinya, kita bahkan tidak mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya. Kalau ini kan jelas fantasi sedarah, itu saja kita langsung naik darah dengernya gitu ya. Tapi di luar negeri guna bahasa-bahasa yang apa namanya kemudian sangat jelas dan terang. Ini yang lebih menakutkan. Artinya semakin sulit bagi kita untuk melakukan identifikasi yang ada dengan karakter masyarakat kita yang punya kecenderungan dia membangun harmoni, tidak nyaman kalau kemudian menuduh orang lain dan sebagainya begitu ya. Walaupun di dunia digital kita terkenal paling kejam gitu ya, tanda kutip paling kasar. Tapi dalam banyak hal kita masih punya kecenderungan untuk menjaga tanda kutip perasaan yang padahal bisa jadi hal yang tidak nyaman ini bisa kita laporkan untuk kita cek, bukan dalam rangka melabel atau menstigma orang lain. Oke, baik. Oke, baik. Terakhir mungkin saya ingin ke Pak Kawian dan juga Pak Jeffrey. Sebelumnya saya ingin ke Pak Kawian terlebih dahulu. Artinya Pak Kawian, ini hal yang kemudian membuat kita geleng-geleng kepala kalau kata Mbak Devi ini menjadikan kita naik darah juga begitu ya. Lantas apa kemudian pesan yang sangat penting untuk ditekankan kepada anggota keluarga maupun ayah ibu yang ada di rumah Pak Kawian dari KPAI? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Devi ya. Jadi setiap keluarga untuk lebih waspada, perhatian ke keluarga, untuk saling berbagi ya, saling mengontrol ya. Orang tua juga harus lebih dekat dengan anak, komunikasi diintensifkan. Untuk kalau satu keluarga sudah baik, insya Allah keluarga-keluarga lain juga akan baik juga. Lalu yang satu lagi harapan saya supaya Kementerian Komdigi dan Barreskrim Polri ya untuk lebih lebih kuat lagi melakukan patroli cyber ya. Jadi setiap kasus-kasus seperti Facebook fantasi darah, begitu muncul satu belum banyak anggotanya langsung di take down, langsung diputus ya, langsung ditindak. Nah, tentu saja ini harus bekerja sama dengan platform media sosial. Oke, baik. Pak Jeffrey, silakan tanggapannya. Tadi sering untuk melakukan patroli cyber juga dari pihak kepolisian. Bagaimana kemudian untuk lebih tegas untuk menghadapi hal ini, Pak Jeffrey? Baik Mbak, pesan dari kami Pak bahwasanya kami akan terus melakukan kegiatan preemptif, preventif, dan represif. Dan kami juga akan terus melakukan kegiatan patroli cyber dalam rangka melindungi anak-anak kita dari paparan materi ataupun konten yang ada di dunia digital. Kami juga berpesan kepada seluruh orang tua bahwasanya mari kita jaga anak-anak kita. Jangan terlalu dini untuk memberikan mereka gadget ataupun terlalu dini untuk mereka bermedia sosial. Mari kita jaga anak kita dari hal-hal yang negatif. Demikian Mbak. Oke, baik. Ini menjadi alarm keras bagi kita semua, bagi masyarakat begitu untuk tetap ikut andil juga, bukan hanya pihak kepolisian maupun pihak manapun yang akan dapat melakukan penanganan begitu ya. Ini menjadi andil kita semua. Terima kasih kalau begitu Bapak-bapak dan juga Ibu sekalian atas informasi dan juga waktunya. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.